Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di rumah yang insya Allah penuh dengan berkah dan penuh dengan rahmat diberkati Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Insya Allah karena cintanya kita kepada beliau dicatat Allah, dan kelak insya Allah di akhir kemudian kita berkumpul bersama Sayyiduna Muhammad dan bersama keluarga dan bersama para sahabatnya. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati dan yang saya cintai pimpinan Majlis An-Nur Sayyid Muhammad bin Ali As-Saqaf hafizahullah ta'ala wa ra'ahu min kulli makruh. Amin. Yang saya hormati dan yang saya cintai para hadirin, hadirat ada, dan para hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah sekarang kita telah berada di penghujung majelis ikhtitam Majlis An-Nur. Ikhtitam karena akan mempersiapkan syahrul Ramadan, syahrul ladzi unzila fihi al-Quran. Ditutupnya majlis ini demi mempersiapkan bulan hebat, bulan agung, yaitu bulan Ramadan yang dikatakan syahrul umat Sayyidina Muhammad, bulannya umat Sayyidina Muhammad. Kita sangat berterima kasih kepada pimpinan Majlis An-Nur Sayyid Ahmad As-Saqaf karena telah membuka majlis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis Maulid ini dibuka untuk mengingat, mencintai dan bersolawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat Al-Quran Allah katakan huwallazi yusolli alaikum, dan dia yang bersolawat kepada kalian, wa malaikatuhu, dan malaikatnya, liyukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian minadz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kita semua minadz zulumat. Apa zulumat itu? Dari kegelapan menuju mana? Ilan nur, menuju nur. Berkat siapa? Sayyidina Muhammad. Untuk itulah majlis ini dibuka, untuk majlis ini dikembangkan, dan untuk majlis itulah kita hadir. Untuk apa? Menerangi hati kita, bukan akal, tapi apa? Untuk menerangi hati kita. Al-Allamah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti punya kitab namanya Syarah Hikam Al-Ata'iyah. Beliau mengatakan bahwa gerakan kita, aktivitas kita, sikap kita 70% dikomandai, digerakkan oleh hati, sisanya baru oleh akal dan akal pikiran. Oleh karena itu, kalau hati kita nggak bersih, kalau hati kita penuh dengan kegelapan, itu bahaya, bisa sesat. Oleh karena itulah kita hadir di majlis ini, yang insya Allah Allah terima semua bacaan salawat kita kepada Rasulullah dan Sayyidina Muhammad. Amin ya Rabbal. Amin. Para ulama mengatakan bahwa hati punya dua tugas. Yang pertama al-idrak, yaitu nangkep. Apa? Al-idrak. Dan yang kedua adalah al-iradah, yaitu respon ke otak. Apa tadi? Yang pertama al-idrak. Ini lama sedikit nggak apa-apa? Siap lama-lama? Siap lama-lama? Akbil. Sedikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa sedikit Ustaz. Nggak apa-apa sedikit ya Sayyid. Dalam Al-Quran yang selalu dipuji itu apa? Minoritas, wa qalilun min ibadiy syakur, dan sedikit hamba saya yang bersyukur. Kamun fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak. Jadi kalau antum lihat sedikit enggak apa-apa. Kabarnya saya sudah lihat majalis sedikit, saya sedikit kasih sisipan. Al-Walid Habib Abdurrahman As-Saqaf yang dijuluki dengan Al-Walid. Beliau ulama besar. Walidi, habis saya bercerita, suatu ketika Habib Abdurrahman ini duduk di satu majlis, duduk biasa, duduk santai. Habib Abdurrahman pergi ke WC,
Salah satu muhibbinnya iseng. Ya muhibbin baru, kayak orang-orang Badui baru ketemu Nabi. Tasarrufatnya, sikapnya, geraknya enggak, beberapa yang kurang ajar. Dipegang sama dia, dipakai di kacamatanya. Ketika dipakai kacamata dia kaget, dia saksikan banyak dari orang yang tidak, wajahnya tidak berbentuk manusia. Kacamatanya kasyaf. Artinya ini orang besar, ini orang hebat. Abah saya hadir di majelis beliau, begitu kagetnya ketika di majelis beliau yang beliau dapati enggak lebih dari 100 orang. Wahwa men, imah, ulama besar, orang gede, orang hebat, sampai dijuluki Al-Walid yang artinya orang tua. Dijuluki di Jakarta Al-Walid, orang tua. Sampai ketika abah saya pergi ke Habib Sultan bin Mahdi menceritakan, saya habis balik pergi di majelis Al-Walid. Oh, Masya Allah, berapa banyak yang hadir? Kurang lebih 100 atau nggak sampai. Habib Sultan bin Mahdi begitu dengar, nggak sampai 100 orang, nggak sampai 100 orang. Ajib, nggak sampai 100 orang. Habib Abdurrahman As-Sakaf yang pengalaman spiritualnya begitu hebat dan hadir majelis nggak sampai 100 orang, nggak sampai 100 orang. Ajib, kata Habib Sultan bin Mahdi. Bisa ya? Kemudian Habib Sultan bin Mahdi mengatakan kepada saya, begitulah syaitan itu berusaha narik dari majlis-majlis yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu kita berharap majlis ini penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada berapa banyak saya lihat, saya saksikan majlis-majlis khair yang diisi oleh sedikit orang, enggak banyak. Jadi tanda sedikit itu enggak berarti banyak. Imam Haddad wa huwa man sahibur ratib, yang kita baca ratibnya muridnya enggak banyak. Muridnya enggak banyak, sedikit. Tapi intinya apa? Kuantitas, bukan dari kualitas. Kalau kita melihat ada suatu majelis orang penuh, orang ribuan, kita jangan bangga, karena kita saksikan juga konser-konser dangdut dan segala macam yang hadir berapa? Ribuan. Kalau kita melihat bangga murid-murid kita nangis ketika lagi majlis taklim, jangan bangga. Karena mereka juga kadang-kadang nangis di konser, nangis ketika melihat idola mereka, fans-fans mereka ketika yang bertato, pakaian segala macam sedang menyanyi di hadapan mereka. Tapi apa intinya? Kuantitas. Apa maksudnya? Efek dari hadir majlis taklim tersebut. Oleh karena itu wa'imah ulama-ulama kita lihat murid-muridnya banyak yang enggak banyak, tapi ada yang jadi kutub, ada yang jadi ulama besar, ada yang jadi begini, ada yang jadi begini. Pengaruh daripada apa yang disampaikan olehnya. Tadi saya bilang banyak sisteripan tadi. Al-idrak, tugas hati dua. Al-idrak wal iradah. Yang pertama nangkep, dan kedua merespon ke otak. Jadi ketika misalnya kita mendengar sesuatu yang kurang enak, hati pertama kali merespon, nangkep, dan kemudian meresponnya ke otak. Itu namanya fungsi dari hati. Dan dari sini kita lihat bagaimana hebatnya fungsi hati. Bagaimana? Syekh Putih mengatakan bahwa otak itu cuma 30%, misalnya 70%. Artinya banyak dari orang ketika menangkap hati kemudian merespon ke otak, otak tidak menanggapi tapi cukup apa yang dalam hatinya. Sehingga ketika hati kita kotor, hati kita penuh dengan kegelapan, dia tidak berjalan sesuai dengan rasionalitas atau dengan akal. Tapi jika hati kita bersih, hati kita baik, yang disampaikan ke otak juga bersih, insya Allah jalan kita bersih, jalan kita lurus. Oleh karena itu Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila man ila qulubikum, kepada hati kita. Itu merupakan apa yang Allah lihat dari diri kita, bukan muka, bukan bentuk badan, tapi bentuk hati kita. Kenapa? Fungsinya besar. Jika hati kita bersih, insya Allah semuanya jadi baik. Amin ya robbal alamin. Dan untuk itulah majelis ini dibangun.
Majelis ini dibangun untuk membersihkan hati kita. Semoga hati kita jauh dari berbagai macam sifat-sikap negatif dan kita hiasi dengan sikap-sikap positif. Karena sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Persiapan penting kita, persiapan utama adalah dengan membersihkan hati. Supaya apa? Supaya nanti kelak ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita bersemangat dalam ibadah, kita nggak malas-malasan dalam menjalankan ibadah sholat tarawih para hadirin.